Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun saat ini terasa berat kondisi dunia ini dan apapun yang kita alami saat ini, semua itu hanya karena kemurahan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan satu pujian kemurahan-Mu. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita semua. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak
serta Roh Kudus dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pembimbing kita pagi ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, saya juga mengucapkan selamat datang buat Mas Tegar ya. Mas Tegar. Terus anak kami Gilbert yang juga sudah menyelesaikan pendidikannya. Puji Tuhan. Kami mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara supaya anak kami cepat diberikan pekerjaan. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu semua untuk kita memuji Tuhan pada pagi hari ini dengan bertepuk tangan. Kita akan menggerakkan kaki tangan kita yang telah diberikan oleh Tuhan. Saya undang sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama pujikan nyanyi bagi Dia. Dia
kita akan masuk dalam syafaat kita pada pagi hari ini. Untuk hambanya Maknyo untuk mempersiapkan diri. Namun sebelumnya kita akan melakukan satu pujian sujud di altarnya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah menyertai kami semalam beristirahat bersama keluarga kami masing-masing hingga pagi hari ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan memberikan kesehatan, keselamatan kepada kami. Dan pagi hari ini kami dapat bersama-sama untuk datang kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau ampuni dosa kesalahan kami, kekurangan kami, pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Hingga pagi hari ini Tuhan kami boleh layak untuk datang kepadamu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai di dalam kami beribadah pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu pagi hari ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang Maha Kudus, biarlah hamba-Mu dapat membawakan apa yang disampaikan pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarnya. Kami berdoa untuk Bapak Arson bersama keluarganya, kiranya Tuhan juga menyertai, Tuhan memimpin dan Tuhan memberkati, baik dalam pelayanannya juga dalam rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga, kami ucap syukur untuk Bapak Niko bersama keluarganya yang pada saat pagi hari ini hamba-Mu boleh bersama-sama datang untuk beribadah padamu Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, Tuhan memberkati, sehingga hamba-Mu dapat kembali untuk melayani Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan juga pimpin, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, Tuhan singkirkan dari sakit penyakit. Biarlah Tuhan sendiri yang akan selalu menyertai hamba-Mu ini. Tuhan memberikan perlindungan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis dan jemaat yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan juga pimpin, Tuhan menyertai dan memberkati dalam pelayanan mereka, supaya saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati dalam pelayanan mereka di tempat ini. Tuhan memberkati juga untuk semua keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan juga menolong, menyertai, Tuhan memberkati dalam tugas-tugas baik Bapak Presiden maupun semua menteri. Kiranya Tuhan juga akan menolong, Tuhan menyertai mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan untuk daerah Kerasak dan sekitarnya yang kami tempati. Tuhan juga menjagai kami, Tuhan juga melindungi kami. Tuhan juga jauhkan dari segala kuasa jahat, dari segala mara bahaya. Kiranya Tuhan sendiri yang akan lebih tahu dan mengerti akan keadaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan Tuhan doa kami yang jauh kurang sempurna pada pagi hari ini. Kami serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Mak Nyo yang telah membawa syafaat pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya berharap Bapak Ibu, mungkin kesempatan ini saya membuka untuk Bapak Ibu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan yang Bapak Ibu rasakan selama masa pandemi ini. Tidak boleh takut Bu. Kalau ingin bersaksi maju aja. Pak Marianto mungkin, Chihuahua, Anda boleh takut sih. Kalau kita mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan pun tidak akan malu untuk bersaksi tentang kita. Baik Bapak Ibu Saudara, saya yang akan memulai, dan saya berharap minggu depan kalau kita tatap muka lagi,
Saya bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini saya boleh berdiri di depan Bapak Ibu, karena di bulan Juli ya, saya terpapar COVID, dan itu saya sudah putus asa. Saya sudah bilang ke istri saya, pamitin aja saya ke teman-teman jemaat semua, teman kantor, karena sudah nggak kuat. Hampir sebulan nggak bisa tidur, melek terus. Saya nggak pernah merasakan namanya nikmatnya tidur. Miring salah, kiri salah, kanan salah, tengkurap salah. Dan yang namanya saat-saat terakhir kita mau meninggal tuh saya juga punya rasa takut ya. Gimana anak-anak saya ya? Sedangkan keluarga menggantungkan hidupnya dari saya gitu. Tapi puji Tuhan, saya masih diberi kesempatan sampai saat ini. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Walaupun seringkali saya berbuat salah, tapi Tuhan tetap menyayangi saya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan diri kita untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Marson. Dengan satu pujian, Engkau yang lebih tahu. Menjadikanku lebih dari pemenang.
Kami mensyukuri segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu di sepanjang usia kami sampai hari ini. Terima kasih untuk periuk nasi yang masih terisi. Terima kasih untuk pakaian yang masih boleh kami pakai. Terima kasih untuk kesehatan yang masih Engkau beri. Terima kasih untuk usaha yang masih Tuhan pelihara sampai hari ini. Terima kasih untuk keluarga-keluarga yang terus Tuhan berkati. Kami sungguh bersyukur karena kami tahu Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak kehabisan cara untuk menolong dan memberkati kami semua. Dan pagi ini kami percaya akan janji-Mu. Hadirlah di antara kami. Berkati kami lewat firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya pagi ini Bapak Ibu Saudara sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Aduh, kalau ada yang punya tisu saya minta. Hidung saya ada. Oh iya, tolong. Thank you, Ci. Oke. Ketika Pak Sam ke rumah untuk bilang mau latihan, beberapa hari sebelumnya itu dia bilang begini bahwa nanti kita cari lagu ya Pak gitu. Dan lagu yang baru saja nyanyikan Pak Sam itu saya nyanyi itu hampir tiap hari. Saya nggak tahu kenapa gitu. Dan lagu itu selalu saya nyanyikan setiap saat, setiap kali ada di mana gitu saya selalu nyanyi potongan refnya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Jadi setiap kita pasti punya pergumulan hidup, saya percaya. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan punya pergumulan hidup. Kategori berat atau ringannya tergantung kita memandangnya. Semua kita saya yakin di relung hati kita yang paling dalam setiap doa yang mungkin tidak sempat terucapkan saking beratnya pergumulan hidup itu. Tuhan tidak kehabisan cara untuk tolong kita Bapak Ibu. Saya mulai dari sini sebenarnya memang bahan khotbah saya itu saya siapkan, tapi saya ingin berbagi ini sedikit dengan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga nonton Facebook yang pengguna Facebook ya. Ada seorang Tionghoa yang berbagi cerita yang baik sekali. Dia cerita tentang seorang yang hidupnya begitu sederhana. Orang yang hidupnya sederhana mungkin termasuk dikategorikan miskin. Setiap kali dia mau pergi ke pasar untuk jadi tukang panggul begitu, dia selalu berhenti di rumah ibadah. Dia tidak menyebutkan itu gereja, itu masjid, itu wihara atau seterusnya. Dia selalu berhenti di depan pintu rumah ibadah dan bilang Acong, Tuhan ini oi. Bahasanya itu cuma begitu saja. Dia tidak pernah berdoa yang panjang-panjang. Dia hanya berdiri di situ dan bilang Tuhan ini oi. Begitu setiap hari, setiap saat. Dia nggak pernah mengeluh soal bagaimana dia harus kerja keras, bagaimana dia harus bergumul untuk banyak pergumulan hidupnya. Enggak, dia cuma berdiri di depan pintu ibadah dan dia berdoa, Tuhan ini oi. Setiap hari. Dan Bapak Ibu, dia bilang bahwa sekali waktu si Acong ini sakit ya, sakit. Lalu pokoknya sakit parah, sakit begitu berat. Lalu ketika sudah diobatin dan segala macam sama suster, lalu dalam entah mungkin sadar atau tidak atau bagaimana, Tuhan itu datang di depan dia dan Tuhan bilang begini, Acong ini oe. Sesederhana itu Bapak Ibu, Tuhan kita yang kita kenal dalam Tuhan Yesus itu begitu baik. Seringkali kita terlalu menuntut Tuhan untuk berdoanya terlalu panjang-panjang, tinggi-tinggi, bahasanya keren-keren. Tapi lihatlah
Seorang yang begitu sederhana cuma bilang Tuhan ini oe. Dia nggak pernah sebut semua pergumulannya. Dia cukup bilang Tuhan ini oe. Tuhan tahu betul pergumulannya. Pagi ini pun sama kalau Bapak Ibu sementara berhadapan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Datang kepada Tuhan, berdiri dan bilang Tuhan ini saya. Dengan segala kekuranganmu, dengan segala jatuh bangun hidupmu, dengan segala pergumulan hidup Bapak Ibu Saudara semua berdiri di hadapan Tuhan dan berkata Tuhan ini oi, ini saya Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau sampai ke level itu, pagi ini saya mau ngajak Bapak Ibu untuk belajar sejenak firman Tuhan. Status palsu kekristenan. Supaya kita bisa berdiri di hadapan Tuhan dengan seperti yang dilakukan oleh seorang yang setiap hari doanya begitu sederhana. Tapi Tuhan ada memberikan ketenangan kepadanya. Saya ingin Bapak Ibu membuka Alkitab kita. Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-47. Saya akan baca kepada Bapak Ibu Saudara semua. Mari Bapak Ibu perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara semua. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarnya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Bapak Ibu,
ketika papa saya masih muda, rambutnya itu seperti Almat Akbar, panjang dan sering pakai celana cut bray. Dan karena panjang itu bisa dikonde. Nah, pada satu perlombaan dalam rangka ulang tahun Gereja Protestan Maluku, papa saya cerita, perlombaan paduan suara perempuan sesinode waktu itu. Dan ketika sudah dihitung personilnya, kurang anggotanya. Dicari-cari semua nggak ada yang masuk kategori itu. Dan akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Papa saya itu didandanin seperti perempuan. Dia dipakaikan kain cele, kain khasnya orang Ambon, sama kain ikat di bawah, rambutnya dikonde, dan kemudian dikasih lipstik dan segala macam, nyanyi. Dan anehnya juara, Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah sebuah status palsu dari papa saya ketika dia bernyanyi sebagai seorang perempuan, padahal dia laki-laki. Kekristenan pun sering kali seperti itu. Kekristenan sering hadir sebagai sebuah gambaran tentang kekristenan yang bukan aslinya atau palsu. Kalau Bapak Ibu baca tadi, orang-orang Yahudi sangat senang dengan statusnya sebagai orang Israel. Mereka bangga sekali, mereka bilang, Bapak kami itu Abraham, kami bukan lahir dari keluarga zina. Kami keturunan murni Abraham. Kami lahir dalam tuntunan Taurat dan segala macamnya. Mereka bangga dengan status sebagai orang Israel. Tapi Tuhan Yesus datang dan berkata kepada mereka, iya kamu betul orang Israel, tetapi kamu tidak melakukan kehendak Bapamu. Jadi kalau pertanyaan yang sama diajukan kepada kita pagi ini, statusnya si Kristen tapi tidak pernah melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi kita selalu menepuk dada dan berkata saya orang Kristen, tapi jauh dari perbuatan kasih, jauh dari perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Mudah menghakimi orang lain, mudah menyakiti orang lain. Saya agak ketawa juga melihat ada salah satu teman di Ambon itu mengirimkan satu gambar kepada saya. Dia tulis begini, Bapak Ibu. Hidup orang Kristen itu sekarang seperti wasit sepak bola yang mondar-mandir ke sana kemari hanya untuk melihat kesalahan orang lain. Terus pakai kartu merah diangkat gitu. Nah, Bapak ini yang kemarin saya juga ketika menghadiri pemakaman Bapak Penatua Supar GKMI Melongo, saya ngobrol di sepeda motor sama Pak Niko. Dan kami berdua cerita banyak tentang, ya kami karena memperlambat sepeda motor, kami punya waktu untuk bercerita. Dan Pak Niko bilang begini dengan saya, Pak, wong kita ini hamba Tuhan, saya usia sudah tua, Pak Arson juga nanti makin tua. Yuk kita belajar sama-sama untuk melayani Tuhan dengan baik. Jangan nyakitin orang lain, jangan bikin orang lain sampai kecewa dengan kita atau sejenisnya. Ya mari kita saling menghargai satu dengan yang lain. Lalu saya bilang, iya Pak Niko, kalau dulu saya waktu masih muda, masih pertama-pertama datang di sini, akunya saya tuh yang terlalu kuat, Pak. Tapi dari waktu ke waktu saya belajar bahwa ya harus belajar untuk kemudian melihat orang lain. Sebab semua orang punya kelebihan. Saya nggak bisa menuntut orang lain seperti saya. Saya juga bukan Pak Niko juga bukan saya. Saya bukan Pak Marianto bukan saya. Saya bukan Pak Yosi juga bukan saya. Ada kelebihan-kelebihan khusus yang dimiliki Pak Yosi yang bisa dipakai untuk pelayanan. Ada kelebihan-kelebihan khusus punya Pak Philip yang bisa dipakai untuk pelayanan yang saya nggak bisa. Ada kelebihan-kelebihan khusus yang dimiliki Pak Yus atau Pak Martin atau Pak Anto. Kita semua punya. Sehingga saya tidak bisa menuntut orang lain bisa menjadi seperti saya. Kok dia begitu? Kok bisa begitu? Kok begini dan seterusnya? Tidak bisa. Sebab Tuhan Yesus pun menghargai 12 muridnya secara komplit.
Sekalipun ada satu yang mengkhianatinya, sejak awal dia tahu potensi si Yudas untuk mengkhianatinya, tetapi dia memberikan kesempatan kepadanya untuk terus melayani kepada dia sampai titik akhir pelayanannya. Bapak Ibu, ngobrol-ngobrol kami itu cukup menarik karena ya bicara soal bagaimana saudara kami yang meninggal itu berkonflik dengan tetangganya sekian lama. Iya ya Pak, kok sudah pada umur, ya Bu, saling mengasihi, saling memberi maaf, supaya jadi teladan untuk yang lain. Kok begitu? Lah iyalah, karena orang tidak mau saling mengalah ya Pak Arson. Iya Pak. Wah, jadi dalam obrolan itu saya merasa bahwa ya inilah panggilan kita. Sehingga gambar itu mengusik saya ketika saya pulang, saya dapat iyalah. Kadang kita juga jadi begitu. Mondar-mandir hanya seperti wasit sepak bola yang hanya lihat kesalahan orang lain dan beri kartu kuning atau kartu merah, menjadi pengadil untuk orang lain. No, kita punya salah, kita punya kekurangan. Marilah belajar saling menghargai, saling menolong untuk bertumbuh, saling membangun satu dengan yang lain. Jadi bagaimana Bapak Ibu supaya kita menjadi orang Kristen yang tidak menyandang status palsu, hanya menyandang sebagai orang Kristen semata-mata, tetapi kita nggak punya esensi hidup sebagai orang percaya. Yang pertama, firman Tuhan tidak pernah mendapat tempat di hati kita. Mari kita lihat ayat yang ke-37 dari pembacaan kita. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Jadi firman Tuhan itu nggak pernah mendapat tempat di hati kita. Hanya dengar begitu saja. Ketika diperhadapkan untuk melakukan firman Tuhan, kita timbang untung ruginya. Aku ini umurku lebih banyak kok. Dia yang salah ya kudu dia minta maaf sama saya. Padahal tidak begitu. Harus saling memberi maaf. Oh, dia nyakitin aku kok. Kalau aku lebih tua ya kamu harus datang ke saya. Kita nggak mau mengampuni karena status sosial kita. Padahal tidak begitu. Firman Tuhan sementara berkata saling mengampuni. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Nah, apalagi kalau kita melakukan firman Tuhan itu yang senang-senang aja gitu. Kalau suruh kasih pipi kiri, kalau ditampar pipi kanan, itu orang sudah susah untuk melakukannya. Karena wah ya enggak bisa toh, ya enggak bisa. Jadi kita mikir-mikir, kita timbang-timbang yang enak kita lakukan, yang firman Tuhan yang enggak enak ya kita enggak mau lakukan. Apalagi kalau ada juga yang ya saya nggak berharap jemaat di sini melakukannya. Lalu di gereja, ya saya juga nggak bilang gereja-gereja yang lain salah, tidak demikian. Maksud saya adalah pemahaman yang keliru tentang ini. Ketika orang memberi persembahan, ayat yang dipakai berilah, maka kamu akan diberi satu takaran yang baik yang akan dikembalikan kepadamu 10, 20, 30 kali lipat. Nah ini kalau orang-orang yang otaknya bisnis, wah enak nih. Saya ngasih 10.000 nanti dikasih kembali 10 kali lipat sama Tuhan. Akhirnya yang kita senang-senang aja kita lakukan. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan tidak pernah mendapat tempat di dalam hati kita. Mari kita taruh firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hati kita. Supaya kita merenungkannya dan memutuskan untuk melakukannya. Yang pertama supaya kita tidak menyandang status palsu kekristenan. Mari taruh firman Tuhan itu dalam hati kita. Dan kita renungkan dan kita lakukan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak berada di frekuensi yang lain dengan frekuensinya Tuhan. Ayat 43, mari kita baca. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Kita nggak bisa ngerti karepnya Tuhan. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu. Apa tuh lanjutannya? Agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Terus ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Bahasa Tuhan itu bahasa kasih Bapak Ibu. Bahasa Tuhan itu bahasa kasih. Bahasa Tuhan
bahasa kasih. Dan bahasa kasihnya Tuhan itu bukan cuma sekedar diomongkan, tapi dia lakukan. Ayat yang paling populer untuk menggambarkan ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia itu. Itu omong Tuhan tentang kasih. Proklamasi Tuhan tentang kasih. Ini loh bahasaku. Lalu diberikan anaknya yang tunggal. Dia nggak cuma sekedar ngomong tentang kasih, bahwa dia punya kasih. Tetapi dia memberikan kasih itu dalam bentuk nyata kepada kita. Kristus. Nah, orang Kristen juga, kita nggak cuma sekedar bicara tentang kasih, tapi kasih yang diperbuat dalam kehidupan kita. Kasih yang dilakukan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Berbelas kasihan dengan orang yang susah, orang yang membutuhkan, orang yang memerlukan pertolongan kita dimanapun kita ada. Kalau engkau terpanggil untuk melakukannya, karena kasih itu bahasanya Tuhan. Jadi kalau kita nggak bisa mengasihi orang lain, kita selen, kita nggak akan ketemu dengan maunya Tuhan. Sehingga kadang kalau nggak ketemu dengan Tuhan, maka sering kali doa pergumulan kita yuk selen. Karena kita nggak satu frekuensi dengan Tuhan, kita nggak sama dengan maunya Tuhan. Bapak Ibu kalau di radio itu nggak tahu, Pak Sulkan itu tahu berapakah channel untuk itu Pak radio Rema itu? Berapa Chihuahua? 88,6. Kalau mau ke radio Rema harus ke situ. Bapak Ibu setel di 100,6 dapat Chihuahua? Yosi? Enggak dapat. Kenapa? Ya karena Rema itu ada di 88,6. Jadi kalau Tuhan ada di frekuensi 88,6, kita harus di situ. Supaya kita bisa menangkap bahasanya Tuhan. Kita bisa menangkap apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu kalau 88,7 bisa dengar? Bisa. Tapi kresek-kresek. Nanti saudara juga begitu dengan Tuhan. Berkatnya ya gitu tadi. Gitu. Nanti Tuhan juga gak bisa jelas dengar doa kita. Karena kresek-kresek. Harus pas 88,6. Supaya jelas, clear, bisa didengar. Mari. Satu frekuensi dengan Tuhan. Cari bahasa kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Satu bahasa Tuhan yang gak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Bahasa kasih. Praktekkan dalam hidup kita. Setiap saat, setiap waktu. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tidak menyandang status palsu. Jangan mengabdi kepada dua Tuhan. Jangan mengabdi kepada dua Tuhan. Yuk mari lihat ayat yang ke-44. Saya bacakan kepada kita semua. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang begini, menyandangkan kata iblis dengan bapa. Itu berarti kita punya dua bapa. Tuhan Yesus mau bilang, ya wes, nek kamu enggak satu bahasa denganku, berarti kamu bapaknya yang lain. Siapakah itu? Ya ini. Berarti kalau kamu enggak pakai satu frekuensi, satu bahasa dengan aku, bahasa kasih. Kalau kamu jahatin orang, kamu musuhin orang, lah inilah bapaknya kita. Ya bukan saya yang ngomong. Firman Tuhan. Dan yang ngomongnya Pak Sulkan. Tapi dia bilang, iblislah bapak kita. Siapa lagi? Jadi kalau ada orang Kristen nyakitin orang lain, gak bisa mengasihi orang lain, ini loh bapaknya. Bukan saya yang bilang, firman Tuhan yang bilang. Jadi kalau sampai hari ini Bapak Ibu masih ada dendam satu dengan yang lain, ini loh bapakmu yang ini. Sebab Bapa kita yang di surga itu gak pernah mengajarkan kita untuk dendam sama orang lain. Harus mengasihi orang lain.
Nah, apalagi Matius 6 ayat 24. Saya baca. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Saya bacakan buat kita. Supaya tidak menyandang kekristenan yang palsu, pilih Bapa satu. Tidak boleh dua-dua. Saya bacakan. Matius pasal yang ke-6. Aduh, ini saya tulis ayatnya. Oh, sebentar. Oke, saya lupa ayatnya, tapi mungkin kalau bisa dicari di belakang ya. Cari kata kuncinya mengabdi kepada dua Tuhan. Begini bunyi. Oh ya, 6 ayat. Matius, oh ya. Matius, saya yang buka Yohanes. Matius 6 ayat yang ke-24. Oke. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang, tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon strip iblis. Mamon strip uang. Mamon strip keinginan daging dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, kita nggak bisa mengabdi kepada dua. Hari ini pergi ke gereja, besok pergi ke dukun. No, berhenti. Gak bisa. Hidupmu tidak akan pernah tenang. Ada saja masalah yang akan datang dalam hidupmu. Ini loh, gak bisa ngabdi. Karena saya tugasnya sebagai hamba Tuhan harus nyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Yang hari ini pergi ke gereja, besok pergi ke dukun. Hari ini pergi ke gereja, lusa pergi ke dukun. Hari ini datang ke hamba Tuhan, besok pergi ke dukun. Ya buat apa? Kamu gak akan tenang jalanin hidup. Karena bahwa berusaha membahagiakan kedua-duanya. Gak bisa, harus milih. Salah satu di antara dua. Tuhan sudah bilang, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Saya hanya sebagai hamba Tuhan mengingatkan Bapak Ibu. Yang masih melakukan praktek-praktek mengabdi kepada dua Tuhan, berhentilah. Sebelum Tuhan menegur dengan cara Tuhan sendiri. Mari setia, milih salah satu. Mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya selalu bilang buat Bapak Ibu, saya bukan penganut teologi kemakmuran yang ikut Tuhan semua beres. Yang kaya, yang miskin langsung tiba-tiba jadi kaya. Enggak. Saya tidak penganut teologi itu. Saya penganut teologi di mana kita mengiring Tuhan seumur hidup kita. Dalam lebih dan kurangnya kita setia ikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Kalau Bapak Ibu dipercaya dengan harta yang berlimpah, pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Yang masih kurang terus berusaha, bekerja, berdoa, berharap kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati. Saya akan tutup di sini. Hari ini saya dengan ibu 19 tahun menjalani rumah tangga. Kami pernah punya masa yang paling sulit dalam hidup. Kami harus tinggal magar sari di pabrik Konimax. Panjangnya 6 meter, lebarnya cuma 2 meter. Kami tinggal di situ. Saya mau ingat itu sebagai momentum sejarah. Setiap kali saya pulang, saya lihat rumah itu. Saya bilang saya pernah tinggal di situ. Berpanas-panas ria dengan ibu. Saya ingat betul masa paling sulit dalam hidup. Ketika istri saya mengundurkan diri dari pekerjaan. Sementara hamil besar. Dan saya belum punya pelayanan waktu itu. Dan saya ingat. Ketika saya pelayanan di sini. Dan istri saya bilang begini, kakaknya istri saya bilang begini, udah kamu gak usah mikir, nanti kalau kamu lahiran, nanti aku tak pinjamin duit buat kamu, wes kamu gak usah mikir. Ternyata saya terakhir pelayanan di sini, saya lupa, ada banyak jemaat di sini yang memberikan berkat kepada saya, dan waktu itu kami tidak jadi utang sama kakak. Biaya rumah sakitnya Tuhan tercukupi sampai lahir. Saya mau bilang buat Bapak Ibu bahwa ingatlah. Jangan ingat saja
yang ya tentu saja bukan ingat yang baik-baik saja, tapi ingatlah pergumulan-pergumulan waktu itu. Masa-masa susah kita. Ingatlah bahwa Tuhan tolong, Tuhan menolong kita melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam setiap lini masa hidup kita. 19 tahun kami lalui bersama-sama. Sampai hari ini. Dalam segalanya. Suka, duka, lebih, kurang, sehat, sakit. Semua pergumulan. Kelebihan ibu adalah tempat menutupi kekurangan saya. Dan kekurangan dia tempat di mana kelebihan saya bisa kami berbagi. Kami bersyukur sampai hari ini melayani Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu, mari sama-sama kita jangan lagi menyandang kekristenan yang palsu. Bagaimana caranya? Firman Tuhan taruh di hati. Yang kedua, jangan beda frekuensi dengan Tuhan, pakai bahasa yang sama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, supaya kita bukan menyandang kekristenan yang palsu, jangan mengabdi kepada dua Tuhan. Pilih salah satu hari ini, kepada Tuhan atau kepada Bapa yang lain. Dan kiranya kita menyandang status kekristenan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Biar kami pagi ini sebagai sidang jemaat mau menyandang status yang sungguh-sungguh sebagai pengikut Kristus yang setia. Kami tidak menyandang status palsu, tapi kami mau sungguh-sungguh menaruh firman Tuhan di dalam hati kami. Kami mau satu bahasa dengan Tuhan, satu frekuensi dengan Tuhan. Dan kami tidak mengabdi kepada dua Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh hanya mengabdi kepadamu. Hamba berdoa supaya kami semua yang mendengar firman Tuhan pagi ini dimampukan untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pemuda Arson. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Bapak Arson. Kita akan mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan oleh majelis. Selamat pagi Bapak Ibu, saya akan membacakan warta Jemaat GKM Kerasa Minggu tanggal 19 September 2021 adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, atas nama Majelis dan Jemaat GKM Kerasa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Muda Arson Muskita yang pada pagi hari ini telah melayani ibadah. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong dan memberkati dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Untuk hari Minggu atau minggu depan tanggal 26 September 2021 ibadah dilaksanakan secara online dengan petugas sebagai berikut. Untuk liturgos dimohon kesediaan dari Ibu Yuni dengan singer Ibu Tanti. Untuk LCD Saudari Fangfang. Untuk doa syafaat Bapak Samuel. Untuk warta jemaat akan dibawakan oleh Bapak Yosi. Untuk editor Saudara Sensen. Dan untuk firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agustiawan dari Solo. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang dalam minggu ini sedang berulang tahun. Khususnya pada tanggal 14 September, anak Juan, anak dari Bapak Aan dan Ibu Nesya. Dan tanggal 18 September, anak Lili, anak dari Ibu Ida dan Bapak Markus. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Kami sekali lagi mengingatkan kepada Bapak Ibu Jemaat GKM Kerasa, minggu depan ibadah akan dilaksanakan secara online atau kita ibadah di rumah saja. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang pada pagi ini telah ambil bagian di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama.
Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang pada pagi hari ini telah memberikan persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati dalam usaha Bapak Ibu semua. Kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita atas dipanggilnya Bapak Bing, adik dari Mak Erni. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sekian warta jemaat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu Lia. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian, biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya Biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu. Ya udah Bapak Ibu untuk Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. semua yang difirmankannya. Shalala, aku cinta Yesus. Shalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala. Shalala, aku cinta Yesus. Shalala, aku cinta Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama seluruh umat percaya yang beribadah kepada Tuhan hari ini, sebelum kita menerima berkat daripadanya, kita mengaku iman percaya kita dengan berkata demikian: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari arahkan hati Bapak Ibu kepada Tuhan, tengadahkan tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Allah sumber damai sejahtera, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera
yang kekal. Allah yang maha mencukupi memberkati dengan limpah apa yang kau memakan dan minum dan pakai, karena tangannya menyertai engkau. Allah segala zaman menjagai roh, jiwa dan tubuhmu sehingga engkau terpelihara baik dan tidak bercacat celah sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita semua pulang ke kerajaan surga yang mulia. Yang sudah terima berkat Tuhan ini, sama-sama dengan iman kita berkata, amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan duduk, saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.